Kisah seekor jangkrik. Di suatu zaman, ada lelaki yang menikah 2 kali. Istri pertamanya meninggal muda, meninggalkan seorang anak bernama George. Putra keduanya yang bernama Jimmy lahir dari istri keduanya. Sayangku, jangan tinggalkan aku dan anak-anakku. Ayah, ayah. Kalian berdua harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain setelah aku pergi. Ingat bahwa darah lebih kental dari air. Mengerti? Tenang saja, ayah. Kami berdua sangat menyayangi satu sama lain. Kau tak perlu khawatir tentang kami. Dan kau, maukah kau menjaga George seperti anakmu sendiri? Jangan khawatir, anak-anak ini akan kujaga dengan baik. Ibu Tiri, aku akan ke rumah guru sekarang. Mulai sekarang kau bisa berhenti belajar di rumahnya. Tapi kenapa ibu? Apa yang terjadi? Apa kelasnya berakhir? Tidak, belum selesai. Tapi ayahmu meninggal. Sekarang kau harus bekerja untuk menghidupi keluarga kita, seperti meladang contohnya. Jangan sia-siakan waktu untuk hal tak berguna. Tapi sejak aku kecil, aku hanya belajar saja. Aku belum pernah meladang. Aku takut aku tak bisa, ibu. Kau akan tahu juga. Tak ada yang terlahir tahu segalanya. Jangan malas. Adik kecilmu dan aku tak bisa membantumu selamanya. Aku... Ibu, tolong biarkan dia belajar. Dia terbiasa membaca buku, sementara aku sudah mencakul dari dulu. Biar aku yang mengerjakannya. Ini bukan urusanmu. Kau masih terlalu muda. Kaulah yang perlu belajar dengan benar. Aku tak mau, aku tak suka belajar. Lebih baik seperti yang sebelumnya, Bu. Itu dulu, sekarang berbeda. Kau harus dengarkan aku. Kenapa kau terus melawanku begitu? Ibu, saat ayah masih hidup, kami baik-baik saja melakukan ini. Tolong biarkan dia belajar. Aku tak tertarik dengan itu. Selamat tinggal, ibu. Kau sangat bebal, sayangku. Kau tahu dia akan mengambil semua warisan. Kenapa kau masih memperlakukannya seperti itu? Saat aku meninggal, Jimmy dan ibunya akan mendapat 3 hektar tanah dan sawah di balik bukit. Rumah dan sisa sawah 3 hektarnya aku tinggalkan untuk anak tertua George. Aku tak akan mengikuti wasiatmu. Anakku dan aku harus dapat warisannya. Si anak nakal George itu tak akan dapat sepeser pun. Kalian berdua pergi ke hutan dan belikan beberapa kayu. Kita kehabisan kayu bakar. Ini uangnya. Jaga baik-baik. George, setelah perjalanan ini kau tak akan lagi menjadi duri dalam daging. Kenapa wajah ibu sangat menakutkan? Atau dia merencanakan sesuatu yang buruk untuknya? Baik, Bu. Jimmy, cepatlah. Kita harus pulang sebelum matahari tenggelam. Kenapa sedih? Kamu biasanya terlihat bahagia. Kakak, aku benar-benar tak ingin melakukannya padamu. Besok, aku akan meminta kalian pergi ke hutan membeli kayu. Ambil kesempatan ini untuk melenyapkannya. Jangan biarkan dia hidup dan kembali ke rumah ini. Ibu, kenapa aku harus melakukannya? Dia kakakku. Kenapa aku harus membunuhnya?
Ayahmu sudah mati. Biasanya hampir semua warisannya jatuh padanya karena dia anak tertua. Dan kita hanya bisa dapat beberapa hektar sawah yang jelek. Aku tak mau itu. Tapi, aku tak bisa melakukannya. Kami tumbuh bersama. Kami saling menyayangi. Bagaimana bisa aku lakukan padanya? Tak ada tapi. Lakukan saja. Untukku. Lagi pula, dia hanya saudara tirimu. Kalian bahkan berasal dari ibu yang berbeda. Lakukan untuk anakmu kelak. Bawa racun ini. Masukkan ke makanannya. Dia masih mempercayaimu, jadi dia tak akan curiga. Kau harus kuat. Ini hanya akan terjadi sebentar. Tak ada yang tahu. Hei, apa yang kau pikirkan? Ayo, kau kenapa hari ini? Kau terlihat sangat aneh. Kak, aku harus bilang sesuatu. Ada apa? Oh Tuhan, benarkah? Oh Tuhan, ibu dan ayah keduanya meninggal. Ditambah ibu tiri selalu mencoba membunuhku. Kenapa takdirku sangat menyedihkan dan pahit? Aku mencoba untuk menurut, bekerja keras dan belajar lebih keras. Tapi semakin keras ku coba, semakin berkebalikan hasilnya. Aku bahkan disakiti. Kak, kau kenapa? Kenapa kau sangat diam? Dia memberitahumu untuk meracuniku, tapi kau tak lakukan. Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang? Ikatan kita sudah sangat mendalam, jadi aku tak ingin menyakitimu. Tapi aku tak bisa melawan keinginan ibuku juga. Tapi jika ia benar-benar menginginkannya, dia akan mencelakaimu cepat atau lambat. Aku tahu, jika kau sudah cukup berani memberitahuku ini, kau pasti tak akan menurutinya untuk menyakitiku. Tapi bagaimana dengannya? Apa yang akan kau katakan padanya? Ini, ambil uang ini, dan temukan tempat baru untuk bernaung. Aku akan kembali dan bilang kau mati, jadi dia bisa tenang. Kembalilah suatu hari, dan kita akan bertemu lagi. Terima kasih sudah memikirkanku. Aku juga setuju ini yang terbaik untuk kedua pihak. Aku tak akan melupakan ikatan kita. Jaga dirimu. Aku pergi sekarang. Sampai jumpa. Kasihan sekali. Akan kubunuh seekor hewan dan bilang ini adalah George. Dia tak akan curiga melihat darahnya. Sudah kuduga, Jim itu dia tak punya keberanian untuk melakukannya. Untung aku mengikutinya dan menyiapkan rencana lain. Anak muda, apa kau mau pai? Siapa kau? Kenapa kau terlihat sangat familiar? Ya, kau pasti salah. Aku menjual pai di sini setiap tahun. Aku belum pernah kemana-mana dan melihatmu. Cobalah satu, kueku murah dan enak. Mungkin karena aku terobsesi cerita Jimmy. Tak mungkin ibu tiriku hadir di sini. Baiklah, akan kuambil 2. Ya, 2 potong. Harganya hanya 2 ketip. Ah! Inilah akhirnya, nak. Di mana ini? Kenapa aku di sini? Aku mengerti. Penjual pai itu pasti ibu tiriku yang menyamar untuk mengelabuiku. Tak heran, aku merasa familiar. Apalagi tai lalat di sudut matanya. Dia bisa lakukan apapun untuk membunuhku. Betapa kejamnya dia. Untung aku belum mati. Tapi aku sangat terluka parah dan kesusahan berjalan. Apa yang harus kulakukan? Tempat ini sepertinya dekat dengan kuburan ibuku. Aku harus coba merangkak ke sana. Ibu, dunia ini sangat luas. Aku tak tahu harus kemana. Tempatmu lah yang hanya bisa aku datangi. Aku tak tahu harus kemana. Ibu, kenapa aku pergi sangat cepat? Ayah juga sudah pergi. Dan bahkan ibu tiri mencoba membunuhku. Bagaimana aku bisa bertahan?
mana ini? Di mana aku? Anakku, Tuhan, siapa kau? Kenapa kau panggil aku anakmu? Mungkinkah? ya, aku adalah ibumu. Ibu? Ibu? Bukankah kau sudah meninggal? Kenapa kau jadi burung phoenix begini? Kau menghabiskan waktu seharian menangis di kuburanku kemarin. Aku merasa kasihan sekali di alam baka, jadi aku bangkit lagi sebagai phoenix untuk membawamu ke sini. Ini kau! Kau mendengar kata-kataku! Ibu, aku sedih sekali. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Ibu, tolong aku. Ibu tiri ingin aku mati. Kau jangan khawatir, ibumu di sini. Aku sudah membawamu ke tempat yang aman. Kau bisa tenang. Tak akan ada yang menyakitimu di sini. Aku tak bermimpi kan? Kau benar-benar akan melindungiku. Tentu saja, aku tak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Itu kenapa aku di sini. Aku sudah membuatkan rumah dan memenuhinya dengan peralatan, makanan, dan buku-buku di dalamnya. Tinggal dan belajarlah di sini. Aku akan mengunjungimu setiap hari. Terima kasih, Ibu. Bersamamu, aku tak takut apapun. Sejak saat itu, sang Phoenix mengunjungi tempat George tiap malam. Membangunkannya dengan kicauannya di pagi hari, lalu terbang. George tak mengecewakan ibunya. Dia mengabdikan dirinya untuk belajar keras. Manusia pada dasarnya baik. Artinya orang sebenarnya terlahir dengan sifat yang baik dan jujur. Hei Bella, kau dengar seseorang membaca buku di dekat sini? Ya, benar ada seseorang yang membaca buku, Tuan Putri. Masih ada orang di daerah pegunungan terpencil ini dan orang terpelajar lagi. Ayo ke sana dan cari tahu. Baik, Tuan Putri. Apa ada orang? Hah? Permisi, siapa yang Anda cari? Kami ingin ke gunung untuk mencari tanaman herbal, tapi kami bingung, jadi butuh waktu agak lama. Hari mulai gelap, apa boleh kami meminta obor untuk turun dari gunung? Mari, silakan masuk. Akan kuberikan obor. Kau tinggal sendirian? Ya, saya sendiri di sini dan mengurus semuanya sendiri. Kau sepertinya orang terpelajar. Penilaianmu benar. Aku seorang terpelajar. Setelah pertemuan itu, George jatuh cinta dengan Ellie. Rasa cinta di antara mereka perlahan membawa mereka ke pernikahan. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana di rumah Ellie. Melihat putranya sudah mapan, sang Phoenix terbang dan tak pernah kembali. Sejak saat itu, George tinggal di rumah Ellie. Sayang, ini sudah malam, tolong istirahatlah. Kau duluan cintaku, aku harus menyelesaikan buku ini. Aku sudah bertekad untuk dapat nilai bagus di ujian agar bisa layak mendapat yang selama ini kau lakukan untukku. Sayang, dengan kerja keras dan tekadmu, aku tak ragu kau akan sukses. Kuharap aku bisa jadi bunga poinsettia dan pulang bersamamu untuk memberi rasa syukur pada leluhur kita. Aku percaya hari itu akan datang. 5 tahun kemudian. Selamat George, selamat atas poinsettianya. George kembali dan menjadi poinsettia lagi. Mustahil. Padahal dulu... Apa kau bilang? George kembali. Poinsettia, kembali ke desa kita. Tapi aku tak menyangka itu dia. Aku harus bertemu dengannya. Nak, jangan pergi. Apa sebelumnya? Kenapa sekarang kembali? Itu pasti hantunya. Dia kembali untuk balas dendam. Harus sembunyi sekarang. Saat ibu tiri tahu bahwa George telah kembali, dia menjadi panik dan sembunyi di bawah kasur. Dia sangat takut kantung empedunya pecah. Dia meninggal dan berubah menjadi jangkrik.